Waalaikumsalam, Perkenalkan Mbak. Ibu, nama saya Inayatul, saya dari Universitas Widyausada Semarang. Nah, sesuai dengan kontrak waktu saya kemarin, di sini saya akan memberikan pendidikan kesehatan pada Ibu tentang penyakit diabetes mellitus ya Bu. Iya, Mbak. Yang bertujuan untuk mengetahui apa sih itu penyakit DM, pengertian, tanda gejala, sampai diet makanan yang dibolehkan dan yang tidak diperbolehkan ya Bu ya. Oke, nah sebelumnya saya sudah kontrak waktu dengan Ibu ya Bu. Di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan. Nanti waktunya sekitar 5 sampai 15 menit. Tempatnya di sini. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Mbak. Oke, kalau Ibu bersedia saya mulai ya Bu ya. Iya. Nah, sebelumnya Ibu sudah tahu belum penyakit DM itu apa? Belum, Mbak. Nah, oke Bu. Di sini saya akan menjelaskan ya Bu ya. Nah, jadi Bu, penyakit DM adalah merupakan suatu penyakit kronis yang berlangsung jangka panjang yang ditandai dengan peningkatan gula darah di dalam tubuh kita. Nah, jadi intinya itu gula darah di dalam tubuh kita itu mengalami peningkatan ya Bu ya di atas normal. Normalnya itu 140 dan terakhir gula darah Ibu 250 ya Bu ya. Iya. Oke, jadinya kan di atas normal ya Bu ya. Oke. Iya, Mbak. Kemudian untuk penyebabnya sendiri yang pertama itu ada faktor genetik ya Bu atau keturunan. Jadi misalkan ada keluarga Ibu atau orang tua Ibu yang menderita penyakit DM, jadi nanti anaknya bisa ketularan atau tertular ya Bu ya penyakit DM ini. Kemudian yang kedua adalah umur Bu. Nah, semakin peningkatnya umur akan mengakibatkan ketidakstabilan gula darah di dalam tubuh kita sehingga gula darah itu bisa mengalami peningkatan. Yang ketiga itu ada faktor gaya hidup. Jadi gaya hidup yang tidak sehat, sering konsumsi makanan sembarangan, mengandung gula darah tinggi atau mengandung makanan yang manis-manis itu dapat meningkatkan gula darah. Kemudian yang keempat adalah obesitas. Obesitas ini karena faktor gaya hidup tadi ya Bu yang kurang sehat sehingga mengalami kegemukan seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya di sini saya mencantumkan tanda dan gejala penyakit diabetes mellitus. Nah, apa aja sih Mbak tanda gejalanya? Jadi salah satu tanda gejalanya yang pertama adalah kita sering merasakan haus. Ibu padahal habis minum tapi masih haus, sehingga rasa pemicu ingin minum terus minum seperti itu akan selalu ada. Kemudian yang kedua adalah Ibu merasa sering lapar. Padahal habis makan ya Bu, Ibu lapar, nggak kenyang-kenyang. Iya. Dan yang ketiga itu disebut dengan poliuri. Poliuri ini atau sering kencing di malam hari, kencingnya terus menerus dan waktu malam hari gitu Bu ya. Nah, Ibu selama ini apakah Ibu juga sering mengalami hal yang sama dengan tanda gejala yang saya sebutkan tadi? Sama, Mbak. Iya. Ibu sering kencing di malam hari? Iya. Iya, oke. Nah, kemudian selanjutnya ya Bu, ada luka yang tidak sembuh-sembuh. Nah, misalkan Ibu punya luka di kaki atau di tangan yang semakin hari itu lukanya kok nggak sembuh-sembuh ya, padahal udah diobatin kok tambah parah. Nah, itu bisa juga karena faktor gula darah tinggi. Gulanya tinggi sehingga luka pada Ibu itu tidak sembuh-sembuh, malah tambah parah seperti itu ya Bu ya. Oke. Selanjutnya adalah tubuh menjadi lemas. Tubuh Ibu menjadi sering lemas, letih, lesu, bahkan sampai pusing gitu ya Bu ya. Iya. Oke, nah yang terakhir adalah sering kesemutan nih. Ibu merasakan sering kesemutan pada area kaki ataupun tangan. Apakah Ibu juga mengalami hal yang sama? Iya, Mbak. Oke, Sama. sama ya Bu ya. Oke, nah selanjutnya apa sih Mbak Ina pencegahan dari penyakit diabetes itu? Oke, nah salah satunya yaitu yang pertama adalah pola makan yang sehat, gizi seimbang Bu. Jadi yang dimaksud pola makan yang sehat itu bukan makan makanan yang mahal, tapi makan makanan yang sesuai. Misalkan Ibu menderita diabetes, jadi hindari makanan yang manis-manis dulu, hindari terlebih dahulu makan makanan seimbang yaitu porsi cukup, makanan sayur-sayuran, buah-buahan secukupnya seperti itu. Selanjutnya yaitu berolahraga dengan rutin. Olahraganya itu gampang. Olahraga bisa dengan jogging, bisa juga lari di tempat ya Bu, bisa juga senam kaki DM. Senam kaki DM kan kemarin saya sudah ajarkan ya Bu nggih. Iya. Nah, Ibu bisa menerapkan senam kaki DM 2 kali dalam sehari Bu, pada waktu pagi dan malam dan sore hari. Senam kaki DM kan juga kegiatannya simple ya Bu, gerakannya juga simple, Iya. bisa sambil duduk juga gitu. Nah, selanjutnya yaitu kontrol. Ibu
kontrol berat badan, kontrol gula darah ke pusat pelayanan terdekat atau puskesmas terdekat. Nah, ini kan ibu sering kontrol ya bu ya. Iya, Nah, sering. jadi nanti misalkan obat dari puskesmas ibu habis, ibu nanti langsung aja kontrol, cek gulanya berapa, ini mengalami penaikan atau penurunan atau sama gitu. Nanti kan kalau mengalami kenaikan langsung bisa cepat diatasi, diberikan obat penurun gula darah kembali, sehingga dapat terkontrol gula darahnya gitu. Nah, selanjutnya adalah kontrol kadar kolesterol. Nah, jangan lupa juga ibu kontrol kolesterol ibu ke pusat pelayanan puskesmas terdekat ya bu. Nah, selanjutnya di sini apa sih Mbak Ina makanan yang diperbolehkan dan makanan yang tidak diperbolehkan? Nah, jadi untuk makanan yang tidak diperbolehkan dulu ya Bu ya. Nah, di sini untuk makanan yang tidak diperbolehkan itu makanan yang pertama mengandung yang manis-manis. Contoh makanan yang manis-manis itu seperti gula ya Bu ya. Kemudian ada susu, jangan dulu minum susu. Kemudian di sini juga saya ada sebuah kecap manis. Hindari dulu makanan yang manis-manis. Nah, apabila ibu di rumah ada madu, jangan dimakan dulu ya Bu. Hindari makanan yang manis-manis terlebih dahulu. Nah, kemudian hindari juga makanan daging yang berlemak. Nah, di sini saya menggunakan daging ayam yang berlemak ya Bu ya. Hindari dulu daging yang berlemak. Nah, misalkan Mbak, aku nggak bisa kalau nggak makan daging. Nah, ibu bisa mengantisipasi dengan cara bisa beli daging tapi yang kadar lemaknya itu menurun atau sedikit, yaitu biasanya pada bagian dada. Dada itu biasanya lemaknya sedikit begitu. Nah, selanjutnya ada buah-buahan nih. Mbak, buah-buahan yang tidak diperbolehkan itu apa sih? Jadi buah-buahan yang tidak diperbolehkan itu seperti nangka, sawo, durian yang menyengat, manis-manisnya itu yang sangat menyengat. Gitu ya Mbak ya? Iya. Ya Bu ya. Oke, kemudian untuk sayur-sayurannya apa sih Mbak? Oke, sayur-sayurannya itu bisa seperti tomat, jagung, labu, dan hindari sayur-sayuran yang dimasaknya itu dengan cara digoreng. Gitu ya Bu? Iya. Nah, selanjutnya untuk makanan yang diperbolehkan. Nah, makanan yang diperbolehkan itu apa sih? Nah, makanan yang diperbolehkan itu yang pertama adalah nasi. Nasi secukupnya aja. Nah, hindari nasi putih dan dianjurkan untuk menggunakan nasi merah ya Bu, karena mengandung gulanya sedikit gitu. Oke, selanjutnya itu bisa makan dengan roti. Hindari roti yang manis-manis atau yang mengandung coklat. Kemudian bisa juga menggunakan ubi panggang. Nah, baik Ibu, jadi saya sudah selesai melakukan pendidikan kesehatan ya. Nah, sekarang bagaimana perasaan Ibu? Sudah paham, Mbak. Sudah paham, sudah lebih mengerti ya Bu ya? Iya. Oke, kalau begitu, kalau sudah tidak ada yang perlu ditanyakan, saya akhiri pertemuan kita pada siang hari ini, Bu. Iya, Mbak. Besok saya akan kembali ke sini untuk mengajarkan Ibu bagaimana saya akan mengajak Ibu untuk senam DM bersama-sama, supaya Ibu nanti juga senam DM-nya teratur dan rutin dilakukan ya Bu ya. Oke, besok waktunya sekitar 10-15 menit, tempatnya juga nanti di depan ya Bu ya, di ruang tamu ya Bu. Apakah Ibu bersedia? Sedia. Oke, baik, kalau Ibu bersedia, besok saya akan kembali ke sini lagi ya Bu. Dan ini saya ada leaflet untuk Ibu, biar nanti Ibu dapat mengingat ataupun membaca. Ya, Mbak. Ibu, kalau begitu terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam.